Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 3 resep cemilan ala Jepang. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita buat. Untuk bahan pertama saya pakai daging ayam bagian paha dan ini sudah saya giling. Selanjutnya bisa kita masukkan bumbunya, saya pakai garam, gula pasir, dan kaldu ayam. Kemudian saya masukkan juga lada bubuk. Dan saya tambahkan dengan saus tiram juga kecap asin. Biar aromanya lebih wangi dan rasanya lebih enak, bisa kita tambahkan dengan bawang putih dan juga jahe yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk terlebih dahulu semua bahan ini hingga tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya bisa kita masukkan telur ayam. Masukkan juga wortel yang sudah diparut tipis seperti ini. Kemudian masukkan juga bawang bombay yang sudah kita potong dadu. Selanjutnya masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian aduk kembali semua bahan ini hingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, untuk bahan yang terakhir bisa kita masukkan tepung roti atau tepung panir. Dan ini bisa kita aduk kembali hingga semua bahannya tercampur. Nah, untuk hasil akhirnya tekstur adonannya seperti ini ya. Dan sekarang siap untuk kita bentuk. Sebelum dibentuk, siapkan wadah yang sudah dioles dengan minyak biar tidak lengket. Siapkan juga tusuk sate, saya pakai yang seperti ini. Kalau mau samaan, linknya sudah saya simpan di deskripsi. Karena tusuk satenya kepanjangan, jadi ini akan saya potong. Kalau mau lebih pas, sebaiknya kita pakai ukuran 12-15 cm. Untuk membentuk adonannya, gunakan sarung tangan plastik yang sudah dioles dengan minyak biar tidak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan, saya pakai 1 sendok makan seperti ini. Kemudian untuk adonannya ini akan saya padat-padatkan dan bentuk memanjang seperti ini. Selanjutnya langsung saja bagian bawahnya kita tusuk menggunakan tusuk sate. Sambil dipadat-padatkan kembali karena adonannya memang lembek. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sekarang lakukan lagi hingga habis. Nah, ini dia adonannya yang sudah dibentuk. Untuk satu resep jadinya banyak, jadi 30 pieces seperti ini. Langkah selanjutnya, panaskan teflon dengan api kecil dan beri sedikit minyak biar tidak lengket. Setelah teflonnya panas, langsung saja kita panggang adonannya di atas teflon seperti ini. Kemudian bisa kita tutup teflonnya biar matangnya merata sampai ke bagian dalam. Dan wajib menggunakan api yang kecil ya, biar tidak cepat gosong. Setelah beberapa menit bisa kita bolak-balik adonannya biar matangnya merata. Dan ini kita panggang lagi hingga bagian bawahnya berubah warna. Nah, agar batangnya merata, untuk bagian pinggirannya juga bisa kita panggang seperti ini. Nah, ini setelah beberapa kali dibolak-balik, terlihat semua sisinya sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Ini sudah matang ya, sekarang bisa kita angkat. Nah, ini dia sukune versi tusuknya sudah matang, hasilnya seperti ini. Untuk aromanya ini wangi banget. Untuk teksturnya lembut, rasanya gurih, apalagi dicocol salad dressing seperti ini bikin lagi. Untuk resep yang kedua ada takoyaki. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita buat. Untuk bahannya saya pakai tepung terigu,
Bahan selanjutnya saya pakai tepung serbaguna. Kemudian saya tambahkan dengan garam dan juga kaldu ayam. Dan bahan selanjutnya saya juga pakai baking powder. Nah, semua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita masukkan 2 butir telur ayam. Kemudian bisa kita masukkan airnya. Masukkan bertahap sambil diaduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita saring agar tidak ada yang menggumpal. Setelah disaring bisa kita istirahatkan 30 menit, masukkan ke dalam kulkas. Sambil menunggu bisa kita siapkan isiannya. Untuk isiannya saya pakai daun bawang, ini akan saya iris tipis. Kemudian saya pakai sosis yang akan saya potong kotak-kotak kecil. Nah, untuk isiannya bisa juga ditambahkan dengan aneka macam bakso seafood. Ini juga saya potong kecil-kecil ya. Setelah 30 menit, siapkan cetakan takoyakinya. Dan ini di bawahnya saya alasi dengan seng biar nanti panasnya merata. Untuk cetakannya saya pakai yang 19 lubang seperti ini. Selanjutnya nyalakan api kompornya, tuang minyaknya dan panaskan terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, kita aduk terlebih dahulu adonannya biar tercampur rata. Setelah itu tuang adonannya ke dalam cetakan sampai penuh. Nah, setelah penuh bisa kita masukkan isiannya. Untuk banyaknya ini sesuai selera ya. Setelah terisi semua, ini kita tunggu sebentar hingga bagian pinggirnya mengeras. Setelah bagian pinggirnya sudah mengeras, bisa kita miringkan seperti ini. Kemudian kita miringkan lagi dan isi bagian kosongnya dengan adonan sampai penuh dan tutup lagi hingga membentuk bulat. Nah, ini kita isi perlahan saja sampai nanti takoyakinya bisa bulat sempurna. Untuk api kompornya bisa kita gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah bentuknya bulat semua, sekarang bisa kita bolak-balik hingga matang. Untuk api kompornya ini bisa kita besarkan sedikit agar lebih cepat matangnya. Setelah warnanya sudah kecoklatan seperti ini, bagian luarnya juga sudah kokoh, ini sudah cukup ya. Sekarang bisa kita angkat dan hidangkan. Nah, ini takoyakinya yang sudah selesai dimasak, rasanya enak banget. Kalau baru matang, bagian luarnya garing, dalamnya lembut. Apalagi isiannya bakso seafood, rasanya semakin enak. Nah, untuk sausnya di sini saya pakai saus sambal, saus tomat dan gula pasir. Kemudian saya tambahkan dengan kecap Inggris. Selanjutnya saya masukkan juga saus tiram. Setelah semua bahan masuk, bisa kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Nah, seperti ini sudah jadi, saus takoyakinya siap untuk kita pakai. Nah, untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan styrofoam seperti ini, isi 4 pieces. Selanjutnya kita semprotkan saus yang sudah kita buat tadi. Nah, jika suka bisa kita tambah juga dengan mayonnaise. Biar rasanya lebih lengkap lagi, bisa kita taburkan dengan katsuobushi atau bonito flakes. Untuk resep yang ketiga ada okonomiyaki. Jika penasaran dengan resepnya, yuk langsung saja kita buat. Untuk bahan pertama, ini akan saya iris terlebih dahulu kol atau kubis.
Untuk irisannya ini bisa menyesuaikan, saya iris tidak terlalu lebar juga tidak terlalu tipis. Nah, setelah seperti ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya bisa kita iris juga daun bawang, ini saya akan iris tipis. Nah, setelah seperti ini sekarang bisa kita sisihkan. Untuk bahan selanjutnya saya pakai sosis dan ini juga saya mau potong kecil-kecil. Nah, setelah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Di wadah lain bisa kita masukkan tepung bumbu serbaguna. Kemudian bisa kita tambahkan juga dengan tepung terigu. Setelah itu bisa kita tuang airnya bertahap dan sambil diaduk hingga semua tercampur. Untuk bahan selanjutnya saya tambahkan dengan 2 butir telur ayam. Kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Setelah terlihat seperti ini, teksturnya sudah halus, ini sudah cukup. Sekarang bisa kita masukkan bumbunya, saya pakai garam, kaldu ayam, dan lada bubuk. Kemudian saya tambahkan juga dengan saus tiram. Selanjutnya setelah bumbu masuk, ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan kol atau kubis yang sudah kita iris tadi. Masukkan juga daun bawangnya. Kemudian masukkan sosisnya. Setelah itu ini akan saya tambahkan dengan smoked beef yang sudah saya potong dadu. Setelah semua bahan masuk, ini bisa kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Nah, ini adonannya yang sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Sekarang bisa langsung kita cetak. Karena saya mau membuatnya versi mini, jadi saya pakai cetakan seperti ini yang bawahnya sudah saya alasi dengan seng. Nah, sambil kita panasi cetakannya, ini bisa kita tuang minyak sedikit seperti ini di setiap lubangnya. Setelah cetakannya sudah panas, langsung saja kita tuang adonan ke dalam cetakan. Untuk tebal tipisnya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita tunggu hingga bagian bawahnya kokoh, baru bisa kita balik. Nah, ini bisa sambil kita rapi-rapikan ya, agar bagian pinggirannya terlihat rapi. Setelah beberapa menit, bagian bawahnya pun sudah kokoh, ini bisa kita balik ya, agar matangnya bisa merata. Kalau mau warna okonomiyakinya sedikit kecoklatan, ini jangan dulu diangkat, bisa kita bolak-balik sampai matang merata. Nah, ini setelah beberapa kali balikan, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini. Sekarang bisa kita angkat. Untuk bahan sausnya, di sini saya pakai saus sambal dan saus tomat. Tapi jika tidak suka pedas, saus sambalnya bisa diganti dengan saus tomat. Bahan selanjutnya saya tambahkan saus tiram. Kemudian saya masukkan juga kecap Inggris. Untuk perasa manisnya saya tambahkan madu, jika tidak ada bisa diganti dengan gula pasir. Setelah diaduk hingga semua tercampur rata, ini sudah cukup dan sausnya siap untuk dipakai. Nah, ini dia okonomiyakinya yang sudah matang, jadinya seperti ini. Untuk penyajiannya ini bisa kita tambahkan dengan saus yang sudah kita buat tadi. Kemudian kalau suka bisa kita tambahkan dengan mayonnaise dan bonito flakes. Nah, karena tidak ada bonito flakes-nya, jadi seperti ini saja sudah cukup dan enak. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Selamat mencoba!